Tematik 5B, muatan pelajaran PPKN tentang tanggung jawab. Assalamualaikum anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tetap jaga kesehatan dan ingat protokol kesehatan kemanapun kalian pergi. Oke, Ibu akan membahas tentang tanggung jawab. Ada yang tahu apa itu tanggung jawab? Yo, diingat-ingat lagi. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan baik yang disengaja ataupun tidak. Jadi, semua yang dilakukan oleh manusia itu ada pertanggungjawabannya. Contoh-contoh tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara selalu beribadah kepadanya dan selalu berbuat baik terhadap sesama manusia, selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, dan selalu menghargai orang lain yang sedang beribadah. Di dalam Al-Quran disebutkan dalil tentang bersyukur, yaitu artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Tanggung jawab yang kedua yaitu tanggung jawab sebagai anak. Contohnya yaitu seperti berbakti kepada orang tua kita, belajar dengan sungguh-sungguh atau tidak bermain-main ketika belajar, membereskan tempat tidur sendiri, dan selalu berkata sopan. Dalil mengatakan, sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, yaitu ibu dan bapak. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Jadi, kalau kalian disuruh orang tua kalian, kalian harus mau ya, tidak boleh menolaknya. Tanggung jawab selanjutnya yaitu tanggung jawab sebagai siswa. Tanggung jawabnya meliputi tanggung jawab memakai seragam sekolah, tanggung jawab datang ke sekolah tepat pada waktunya, tanggung jawab mengumpulkan tugas sesuai yang dijadwalkan, tanggung jawab melaksanakan piket sesuai yang diamanahkan, tanggung jawab jujur ketika mengerjakan tugas. Tanggung jawab yang keempat yaitu tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Contohnya, ikut bergotong royong membersihkan lingkungan, ikut menjaga keamanan lingkungan, dan membantu tetangga yang sedang kesusahan. Dalil tentang tanggung jawab sebagai anggota masyarakat terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2. Contoh tanggung jawab yang terakhir yaitu tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia, meliputi mematuhi peraturan yang ada, baik itu peraturan lalu lintas atau yang lainnya, mencintai budaya negeri, menjaga nama baik negara,
jangan malah menjelek-jelekannya ya. Nah, ibu akan menyajikan contoh perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab. Ada sebab dan ada akibatnya ya. Silakan disimak. Salam sejahtera teman-teman. Pertemuan kali ini kita akan bersama-sama menyaksikan akibat dari perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Semoga bermanfaat dan teman-teman tidak boleh mencontoh perbuatan ini ya. Selamat menyaksikan. Johan seorang anak yang pemalas. Dia tidak pernah peduli dengan kebersihan rumahnya. Ups, ya ampun. Apa yang telah saya lakukan? Lampu meja itu telah pecah. Tidak apalah. Nanti saya akan beritahu ibu hal ini dan meminta maaf kepadanya. Dan piring-piring kotor ini, biarkan sajalah. Nanti kakak yang mencuci semuanya. Baiknya sekarang saya nonton televisi saja dulu. Johan tidak menghiraukan keadaan rumahnya yang berantakan. Dia menyalakan televisi dan menonton televisi sambil makan makanan ringan. Tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya, beserta sambaran petir. Petir telah menyambar televisi tersebut lalu meledak. Pada saat itu kakak baru pulang. Berantakan sekali rumah ini. Apakah yang terjadi pada televisi di lampu ini? Dek, adek. Ya kak, ada apa? Adek, apakah yang telah terjadi dengan televisi dan lampu meja ini? Mengapa rumah ini berantakan sekali? Adek seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap kebersihan rumah kita. Rumah adalah tempat tinggal kita. Kita perlu tinggal di tempat yang bersih dan teratur. Adek tidak boleh berbuat sesuka hati dan membuat berantakan rumah ini. Tapi adek tidak sengaja kak. Maafkan adek ya kak. Baiklah kalau begitu. Adek harus membantu kakak untuk merapikan rumah ini. Dengan cara ini, kita dapat meringankan beban ibu dan ayah. Baiklah kak. Adek juga harus meminta maaf kepada ibu dan ayah karena telah menyebabkan televisi rusak dan memecahkan lampu meja. Adek harus bertanggung jawab atas kesalahan yang telah adek lakukan. Baiklah kak. Adek berjanji adek tidak akan melakukannya lagi. Dan adek berjanji akan lebih bertanggung jawab. Semoga kalian dapat mengambil hikmah dari video tersebut. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.